Halo semuanya, nama saya Joshua Christian Panggabean. Pada video kali ini saya akan memberikan pengertian materi tentang topik penyaarah setengah gelombang dan penyaarah gelombang penuh. Di video ini saya akan membaginya menjadi dua materi, yaitu materi pertama itu penyaarah setengah gelombang dan yang bagian kedua adalah penyaarah gelombang penuh. Baik, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu penyiarah setengah gelombang. Tetapi sebelum itu, apa sih itu yang namanya penyiarah? Baik, apa itu penyiarah? Penyiarah adalah mengubah arus AC menjadi arus DC, atau mengubah bentuk gelombang sinusoidal AC menjadi bentuk DC yang linear, yang lebih stabil. Kenapa kita butuh mengubah arus AC ini menjadi DC? Karena perangkat elektronik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan arus DC. Dan kenapa kita harus mengubahnya? Karena arus AC ini tidak stabil jika kita memberikan supply kepada jika kita menyuplai perangkat elektronik menggunakan AC, maka akan terjadi kesalahan pada sirkuit DC tersebut atau perangkat elektronik tersebut akan mengalami kerusakan. Baik, di sini ada dua bentuk penyiarah, yaitu setengah gelombang dan juga gelombang penuh. Pertama, setengah gelombang. Apa itu penyiarah setengah gelombang? Penyiarah setengah gelombang adalah penyiarah yang hanya menampilkan visual bentuk AC yang menampilkan hanya bentuk lembahnya saja atau bukitnya saja. Jadi hanya pada gelombang positif atau bentuk gelombang negatif. Nilai maksimum atau amplitudo positif atau amplitudo negatif. Terlalu sederhana. Berikut saya berikan bentuk konversinya, itu setengah gelombang. Di sini pada bagian kiri ada full wave. Itu gelombang penuh, inilah gelombang AC-nya. Nah, di sini kita mau ubah ke bentuk DC. Yang pertama, kita ubah ke bentuk DC menggunakan komponen yang dinamakan dengan dioda. Dioda ini merupakan sebuah fundamentalnya atau komponen yang bisa mengubah bentuk gelombang AC ke bentuk DC yang lebih linear atau lebih stabil. Nah, di sini kenapa dinamakan setengah gelombang? Pada gambar ini kita lihat bahwa gelombang AC ini memiliki bukit dan lembah. Jadi dinamakan setengah gelombang ketika arus AC ini memasuki sistem atau rangkaian berikut di sini, maka dia akan mengubah bentuk sinyalnya menjadi hanya bukit saja atau lembah saja. Dan pada ilustrasi ini saya menampilkan hanya bukitnya saja atau nilai positifnya saja. Saya lihat di sini positifnya saja. Dan di sini kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa nilai negatifnya atau lembahnya pada gambar ini itu menjadi tidak ada atau tidak ada nilainya. Sehingga akan ada hal yang sangat menarik yang nanti kita akan bahas di sini. Karena jadi terjadi ada perbedaan waktunya atau ada jeda antara menuju satu bukit ke bukit lainnya. Baik, di sini saya akan membahas ada 3 soal yang sesuai dengan tugas saya. Yang pertama itu adalah jika sebuah rangkaian penyiarah setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan dengan persamaannya di sini adalah 220 ada tegangan amplitudonya sin 100 pi T volt dengan beban resistifnya adalah atau resistor, kita asumsikan saja resistor itu 10 ohm. Kita suruh menghitung nilai tegangan rata-ratanya atau tegangan output DC-nya setelah kita konversi, dan yang kedua itu dengan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Baik, di sini jika kita ingin menganalisa untuk mengetahui tegangan DC-nya,
Pertama, kita kita harus menganalisa gelombang berikut. Gelombang berikut ini kita bisa hitung dia menggunakan model matematika integral. Jadi kita kan menggunakan integral di sini. Baik, selanjutnya sini saya akan memberikan perhitungannya. Baik, di sini sudah saya tampilkan di bagian layar. Yang pertama, bagian pertama ini adalah bentuk persamaan sinusnya, persamaan gelombang AC-nya, persamaan tegangan AC-nya. Nah, di sini untuk menghitung tegangan DC, kita akan mengintegralkan pada definisi untuk menghitung nilai rata-rata itu adalah 1/2pi integral menggunakan batas dari 0 ke 2pi. Tegangan di sini ada pi 0, kita bisa katakan itu juga sebagai tegangan maksimumnya atau nilai maksimumnya dengan perubahan bentuk gelombangnya dengan dt, kalikan dengan dt turunan tetanya gitu. Sini dikarenakan hanya setengah siklus, kita hanya menggunakan batas dari 0 ke 2pi sesuai di sini. Itu masuk akal dikarenakan gelombangnya hanya membentuk satu siklus saja. Hanya membentuk setengah siklus atau setengah gelombang. Dia tidak ada lembah. Itu kenapa kita ubah persamaannya dari 0 ke pi, tidak 2pi. Di sini karena tegangan maksimum ini tegangan maksimum adalah konstanta, maka kita bisa keluarkan dia bertinggi juga dengan 1/2pi-nya. Lalu kita masukkan integral dari 0 ke pi, integral tentu dari sin theta dan d theta gitu. Itu kalau kita hitung integralnya nanti bisa teman-teman cek sendiri, itu nilainya adalah 2. Lalu kita masukkan ke persamaan tegangannya, kita satukan kembali 1/2pi dikalikan 2 tegangan maksimumnya. Di sini 2pi-nya bisa kita coret sehingga kita peroleh tegangan DC-nya. Persamaan akhirnya adalah tegangan DC itu sama dengan tegangan maksimum per pi atau amplitudo AC itu per pi. Itu merupakan tegangan output dari si rangkaian tersebut. Ya, kita masukkan nilai tadi, tegangan maksimumnya adalah 220 dibagi dengan pi, maka hasilnya adalah 70 volt. 70 volt adalah tegangan DC-nya, tegangan luaran DC-nya. Bagaimana dengan arusnya? Arusnya kita bisa gunakan hukum Ohm. Arus rata-rata itu juga sama juga seperti arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kita masukkan hukum Ohm, kita gunakan tegangan DC-nya dibagi dengan per resistornya atau arusnya atau tahanannya di dalam soal tadi itu adalah 10 ohm. Kita lakukan operasi matematika sini, kita peroleh hasilnya adalah 7 ampere. Jadi 7 ampere adalah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Baik, kita kembali lagi ke materinya. Itu merupakan soal nomor 1, yaitu menghitung tegangan DC rata-ratanya dan juga tegangan dan juga arus rata-ratanya. Baik, kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah berbunyi bahwa berdasarkan rangkaian pada soal yang pertama, jika diketahui terdapat drop tegangan atau voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt, bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda awal. Jadi yang tadi itu merupakan perhitungan kita tadi adalah perhitungan yang ideal karena tidak ada penurunan tegangan. Baik.
Perlu kita pahami bahwa yang pertama, pada saat half wave atau setelah kita convert dari AC ke DC dengan bentuk seperti ini, hanya bukit saja. Di sini kan kita bisa lihat pada ilustrasi gambar ini ada jeda. Di sini ada jeda, jadi di sini tuh tegangannya itu bisa dibilang tidak ada atau tidak ada, sehingga dalam waktu tertentu dalam waktu tersebut tegangnya itu nol. Jadi kalau misalnya kita lakukan percobaan, kita gunakan percobaan sederhana seperti kita menyambungkan setengah gelombang ini kepada LED, maka lampu LED itu akan kedap-kedip sesuai dengan bentuk gelombang ini. Dikarenakan pada lembah pertama itu dia muncul tegangan dan yang seharusnya ada tegangan selanjutnya di negatif seperti AC, karena itu kita hilangkan, jadi tidak ada tegangan di sini, maka dia akan padam, lalu dia akan hidup kembali. Jadi dari sini saja kita bisa lihat bahwa setengah gelombang ini sebenarnya kurang efektif, apalagi dengan penurunannya dengan adanya voltage drop, sehingga tegangan maksimum atau amplitudo dari half wave ini menjadi lebih rendah. Dayanya pasti lebih rendah dari kondisi idealnya tadi, jika kita tidak menguranginya dengan tegangan voltage drop oleh dioda tadi. Dan kalau kita gunakan rumus di sini, seperti tadi, untuk menghitung nilai DC-nya kita cukup simple ya. Yang merupakan tegangan maksimum atau amplitudo maksimum tadi 220 dikurangi dengan 0,7, terus tegangan DC-nya menjadi tegangan maksimum tadi dikurangi dengan voltage drop dibagi dengan P. Di sini sudah bisa kelihatan bahwa tegangan DC-nya itu pasti bakal drop ke bawah. Karena ada penurunan nilai dari tegangan maksimum. Jadi jika kita berbicara tentang daya di sini, dayanya pasti akan lebih rendah dari dioda ideal tadi, dioda yang tidak ada tegangan drop, yang mengakibatkan tegangan DC-nya turun dan juga berpengaruh pada arusnya tadi, karena arus itu kalau kita perhatikan di sini adalah tegangan per tahanan, tegangan per resistor tadi 10 ohm. Jadi kalau kita lebih kecilkan tegangan DC-nya, maka akibat dari voltage drop tadi, maka nilai arusnya juga pasti makin kecil, yang mengakibatkan daya semakin kecil. Jadi semakin tidak efisien jika ada voltage drop pada rangkaian tersebut. Di sini kita bisa hitung efisiensi dayanya, itu sama dengan daya DC per daya AC. Karena daya DC-nya setelah kita lihat tadi dengan voltage drop tadi, dengan DC, dengan hanya pengaruh oleh satu komponen saja, itu bisa menurunkan efisiensi dari daya DC tersebut. Itu kenapa setengah gelombang ini sangat tidak disarankan untuk kebutuhan bahkan untuk perangkat elektronik sekalipun masih tidak bagus atau tidak optimal menurut saya. Next, kita ke soal yang ketiga. Jadi di soal yang ketiga ini kesimpulannya adalah yang pertama, kelebihan. Kesimpulannya kelebihan dari setengah gelombang ini, yang pertama itu pasti karena rangkaiannya sederhana, jadi kita bisa mudah paham bagaimana sih cara kerja penyiar ini. Dan yang kedua itu murah, jadi kita bisa merangkainya dengan mudah. Jadi untuk memahami materinya, memahami bagaimana cara kerjanya itu menggunakan komponen yang sangat sederhana, atau bahkan kita bisa mendapatkannya di mana saja. Tetapi kekurangannya itu pasti yang pertama, efisiensinya sangat kurang, sangat tidak baik sekali untuk output, bahkan untuk perangkat elektronik itu sangat tidak disarankan menggunakan setengah gelombang. Dan yang kedua itu ada pengaruh riak. Nah, apa itu riak? Riak itu adalah sisa-sisa AC yang kita
yang mengikuti ke konverter kita, ke bentuk DC kita. Jadi kurang lebih DC kita yang setelah yang half wave atau setengah gelombang ini, outputnya itu masih belum 100% atau bersih dari AC. Jadi masih ada sisa-sisa riak yang mengakibatkan kekurangan daya tersebut. Kekurangan daya itu masih jadi lebih banyak gitu. Jadi jika riaknya semakin besar, jika terdapat riak dan terdapat tegangan drop, maka efisiensi dayanya sudah bisa kita pastikan sangat kecil, sangat tidak bagus untuk perangkat elektron kita. Jadi kurang lebih begitu bagaimana kelebihan dan kekurangan dari si penyarah setengah gelombang. Baik, setelah kita selesai tadi dari topik pertama, materi pertama tentang penyarah setengah gelombang, selanjutnya kita akan menuju ke penyarah gelombang penuh. Apa itu penyarah gelombang penuh? Baik, penyarah gelombang penuh itu adalah penyarah yang menggunakan lebih dari satu dioda dan bentuk gelombangnya itu seperti berbukit-bukit. Jadi tidak ada bagian yang kosong atau skip dari antara satu lembah ke lembah selanjutnya. Seperti ilustrasi berikut. Di sini adalah gambar rangkaiannya, bagaimana bentuk dalam konteks ini saya menggunakan konteks penyarah dengan dioda sistem jembatan penyarah ya, atau sistem jembatan biasanya kita mendengar gitu. Di sini ada 4 dioda, ini akan beroperasi dan akan mengubah bentuk gelombangnya menjadi berbukit-bukit seperti pada ilustrasi berikut. Dia akan berbukit-bukit seperti ini. Berbeda dengan setengah gelombang tadi yang hanya satu bukit, lalu di bagian sininya itu kosong atau tidak punya nilai, jadi ada jeda waktu. Berbeda dengan itu, di sini dia lanjut terus berbukit-bukit hampir mendekati nilai, hampir seperti nilai penyarah DC, hampir menyerupai karena tidak ada jeda dan dengan pasti ini lebih baik dari gelombang setengah gelombang bentuk penyarah setengah gelombang tadi. Baik, ini merupakan rangkaiannya dan inilah hasil gelombang outputnya yang sangat berbeda dari gelombang DC tadi, gelombang setengah gelombang tadi. Berikut ini adalah perbedaannya. Yang bagian atas ini adalah setengah gelombangnya dan bagian bawah ini adalah gelombang penuhnya. Bisa dilihat di waktu jeda di sini. Kalau kita kembali ke gelombang AC kan harusnya di sini ada lembah, tapi karena kita ubah sinyalnya, kita otak-atik pakai dioda tadi, kita jadi tidak ada lembah jadi ada lembah di sini. Inilah setengah gelombang, makanya dikatakan setengah gelombang. Kalau ini gelombang penuh karena dia hampir dia berbukit-bukit, jadi tidak ada jeda skip, jadi pasti dan nilainya itu hampir mendekati atau bentuknya itu mendekati arus DC yang mendekati arus DC, bentuk arus DC sinyalnya. Begitu ke soal yang pertama. Pertama adalah jika sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyarah setengah gelombang, jika menggunakan penyarah gelombang penuh tipe jembatan bridge rectifier dengan input 220 tegangan RMS AC, hitunglah nilai tegangan puncak keluaran atau tegangan maksimum dan tegangan rata-rata. Baik, di sini ada dua tipe penggunaan gelombang penuh. Yang pertama bisa menggunakan 2 dioda, yang kedua bisa menggunakan 4 dioda. 4 dioda ini disebut adalah tipe jembatan dan biasanya lebih umum dan lebih
efisien untuk menggunakan yang tipe jembatan, dan tipe jembatannya sesuai dengan ilustrasi tadi menggunakan 4 dioda seperti gambar berikut. Kembali ke soal, kita disuruh menghitung nilai keluaran tegangan maksimum. Tapi di sini yang pertama itulah menghitung tegangan maksimum si AC-nya, dan yang kedua kita menghitung tegangan rata-rata si DC-nya. Jadi setelah kita buat sistem tentang penyarah jembatan ini. Baik, di sini sudah saya tuliskan ulang. Untuk menghitung tegangan maksimum pada rumus AC, tegangan maksimum atau lebih familiar mungkin tegangan amplitudo, kita menggunakan rumus akar 2 dikali tegangan RMS AC. Kita masukkan nilainya, kita peroleh tegangan maksimum tadi adalah 311 volt. Oke. Selanjutnya kita akan hitung tegangan DC-nya, tegangan DC setelah bridge rectifier tadi. Kita pakai rumus tegangan DC itu sama dengan 2 dikali tegangan maksimum per pi. Kalau teman-teman perhatikan perbedaan rumus ini dengan yang tadi, kita menggunakan di sini kita buat kelipatan 2, kita dikalikan dengan 2. Jadi kali 2 dibagi dengan pi, kita masukkan nilainya, kita peroleh tegangan DC outputnya itu adalah 198 volt. Kalau lebih begitu loh jawaban nomor 1. Baik, di sini kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 mengatakan bahwa jika pada rangkaian penyarah gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter secara paralel dengan R, jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak atau ripple voltage. Yang kedua, apa yang terjadi pada nilai tegangan DC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar. Menjelaskan alasannya. Baik, di bagian setengah gelombang tadi saya sudah sempat bahas tentang ripple atau riak. Riak ini merupakan bawaan dari AC. Tapi sebenarnya apa sih itu riak? Riak itu adalah bawaan dari AC yang tegangannya itu, jadi kalau kita kembali ke gambar ini, gambar setengah gelombang penuh tadi, kalau kita perhatikan di sini, riak itu terjadi ketika saat dia terjadi perubahan tegangan atau beda potensial. Jadi tegangan ripple itu muncul dikarenakan dia mengikuti arus AC yang sinusoidal. Di sini pada saat dia memuncak, dia kan akan kembali ke nol, ya kan? Dan saat dia kembali ke nol, itu kan terjadi beda potensial. Jadi inilah yang mengakibatkan tegangan AC ini itu terjadi riak gitu. Jadi itu kurang clean, kurang bersih kepada perangkat elektronik kita nantinya. Jadi pasti ini harus diperbaiki. Salah satunya untuk memperbaiki ini adalah menggunakan kapasitor. Fungsi kapasitor ini adalah kurang lebih kapasitor itu kira-kira seperti baterai, itu menyimpan energi listrik lalu membuangnya. Nah, cara kita memanipulasi bagaimana ripple ini bisa kita minimumkan nilainya adalah, jadi dalam ilustrasi ini pada saat tegangan mau drop ke 0, kapasitor akan melakukan pengisian bagian sini. Jadi dia itu setelah melakukan pengisian, dia akan menuju ke bawah gitu, menuju ke 0 untuk pada saat 0 itu pengosongan kapasitor gitu. Jadi pada saat dia di pengisian kapasitor, pada saat dia menuju pengisian kapasitor di bagian sini, terus dia akan menuju ke pengosongan kapasitor. Jadi dia tidak langsung menuju ke 0 dikarenakan pengisian kapasitor tadi dia lebih smooth, lebih halus menuju ke 0 ya. Oleh karena itulah ripple itu jadi lebih minim karena dia itu tidak langsung beda potensial yang sangat dangkal gitu, sangat dalam langsung. Jadi
dia sangat mulus, dan begitu sampai gelombang selanjutnya gitu. Dia dilakukan pengisian pada saat gelombang aslinya itu mau turun, di kapasitor berfungsi untuk mengisi. Jadi dia itu tidak langsung menuju ke nol seperti berikut, tapi dia bakal dengan mulus akan bentuknya itu akan sedikit mendekat, lebih lama untuk mendekati nol. Itulah kenapa beda potensial riak ya yang terjadi di sini tuh pasti lebih mulus gitu dan lebih aman, dan pasti riak itu dengan adanya kapasitor, riak itu bisa teratasi dengan baik. Dan kita bisa juga kurang lebih seperti itulah caranya gitu. Dan kita juga bisa mengakali jika kita menambah kapasitor, nilai kapasitansi pada kapasitor pasti uh, tega uh, nilai rek ini pasti makin kecil dan akan mengakibatkan tegangan DC kita pasti lebih besar atau lebih bersih. Seperti yang pada soal kedua ini, apa yang terjadi jika pada nilai DC, apa yang terjadi pada nilai tegangan DC outputnya jika nilai kapasitor diperbesar gitu. Ini ada sebuah rumus yang saya tahu adalah ripple. Tegangan ripple di sini ada itu kurang lebih mendekati nilainya sama dengan arus beban. Frekuensi ripple ini adalah frekuensi ripple-nya dan nilai kapasitansi. Karena frekuensi ripple-nya tadi itu adalah gelombang penuh, jadi kita kali 2. Dari sini kita bisa paham nih hubungannya itu ke tegangan DC. Tegangan DC-nya itu sama dengan tegangan maksimumnya tadi dikurangi dengan tegangan ripple-nya per 2. Jadi dengan rumus ini kita bisa memperkecil ripple dengan cara memperbesar nilai AC, nilai kapasitansi, sehingga nilai kapasitasnya makin besar maka tegangan reknya pasti bakalan lebih kecil atau lebih smooth gitu. Lalu untuk penjelasan nomor B, jadi fungsi kapasitor di sini itu untuk mencegah beda potensial riak tadi yang akibatkan oleh AC yang mengikuti AC, jadi dia penurunnya lebih smooth sehingga riaknya itu lebih kecil angkanya, lebih bersih untuk output daripada kita tidak menggunakan kapasitor. Next, untuk soal yang ketiga itulah perangkat elektronik itu sensitif dan membutuhkan suplai daya dengan riak yang minimal. Jadi perangkat elektronik kita seperti handphone, laptop atau lain-lainnya itu membutuhkan memang tegangan itu atau suplainya itu yang stabil gitu. Tidak ada ripple kayak tadi, riak, tidak kotor dan bersih dan stabil gitu. Nah, dari pilihan kedua tadi tentang topik penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh, yang lebih efisien digunakan adalah gelombang penuh. Kenapa? Kalau dari faktor rugi-rugi daya kita sudah lihat tadi, kalau kita lihat dari faktor dayanya lebih menguntungkan kita menggunakan ripple. Kenapa? Dari yang pertama, antara jeda antar satu gelombang ke gelombang selanjutnya kan ada jeda. Ini mengakibatkan dayanya ini pasti lebih kecil yang setengah gelombang daripada daya pada gelombang penuh. Dari sini saja kita sudah memastikan gitu bahwa faktor yang paling mempengaruhinya itu adalah jeda tadi. Itulah kenapa gelombang penuh itu sangat cocok sekali untuk merupakan pilihan yang sangat tepat untuk kita untuk perangkat elektronik. Dan bahkan pun kalau kita menggunakan kapasitor pada setengah gelombang itu pasti juga tidak sangat efisien.
Lagi-lagi diakibatkan oleh jeda tadi gitu ya. Jadi dayanya dari segi daya sudah berbeda, dan dari segi pembersihan riak juga sudah sangat berbeda gitu. Berbeda dengan uh, penyarah gelombang penuh gitu. Dengan kita bisa menggunakan kapasitor lebih efisien, sehingga tegangan output DC-nya tadi lebih bersih dan lebih cocok kita gunakan untuk perangkat elektronik. Perbedaan yang paling mencolok itu adalah jeda antara satu gelombang ke gelombang selanjutnya. Itulah merupakan perbedaan yang paling dapat kita analisa dengan gampang, bahwa penyarah gelombang penuh merupakan pilihan yang sangat tepat untuk penggunaan perangkat elektronik. Baik, kurang lebih begitulah penjelasan saya bagaimana bentuk penyarah gelombang penuh dan penyarah setengah gelombang. Saya juga sudah melakukan beberapa bentuk soal yang cukup menarik untuk kita analisa, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Dan jika ada saya salah konsep atau salah penggunaan rumus atau penjelasan saya yang keliru, saya membuka ruang diskusi di kolom komentar, dan kritik saya jika memiliki hal yang harus saya perbaiki lagi. Terima kasih.